Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Psikologi Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai 5 prinsip teori humanistik dan contoh penerapannya. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 5. Anggota kelompok 5 yaitu 1. Nabita Kamila, 2. Nilna Sakinah, 3. Putri Alifah Setianingsih, 4. Alfi Zekiatur Rahmaniyah, dan 5. Nabila Lutfio Naura. Langsung saja, mari kita mulai. Cekidot. Prinsip yang pertama yaitu self-direction, di mana seorang pendidik berperan membantu memperjelas aspirasi atau rasa keingintahuan dari peserta didik. Berikut ini contoh penerapannya. Selamat pagi anak-anak. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Putri bisa pimpin doanya. Baik Bu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Putri. Oh iya anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai materi aritmatika. Ibu sudah mengirimkan PPT yang sudah Ibu buat. Silakan bisa dilihat dan dipelajari ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung resen ya. Baik Putri, silakan. Baik Bu, saya telah mempelajari materi yang telah Ibu berikan. Saya ingin bertanya, apa sih kegunaan aritmatika di kehidupan sehari-hari? Wah, pertanyaan yang bagus nih dari Putri. Apa sih kegunaan materi aritmatika di kehidupan sehari-hari? Sebelumnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Putri? Baik, silakan Nabita. Terima kasih Bu waktunya. Yang saya ketahui aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, misal kita menabung di bank dan kita akan memprediksi berapa itu bisa menggunakan dengan aritmatika tersebut. Begitu Bu. Baik, bagus Nabita. Bagaimana Putri? Apakah sudah jelas? Maaf sebelumnya Bu, saya masih kurang mengerti mengenai kegunaan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa dijelaskan kembali? Ibu jelaskan kembali ya anak-anak. Penerapan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari itu kita misalnya Putri ya. Putri menabung di bank di bulan pertama yaitu sebesar 20.000. Nah, kemudian di bulan kedua Putri menabung sebesar 30.000. Dan di bulan ketiga Putri menabung sebesar 40.000. Maka selisih Putri menabung tiap bulan itu sebesar 10.000 kan? Nah, jika Putri ingin menabung selama 12 bulan, jika Putri menggunakan rumus deret aritmatika, Putri bisa mengetahui total uang yang ia punya di bank dalam kurun waktu 12 bulan. Nah, dari Putri sendiri ada keraguan ataukah masih bingung? Kalau Putri masih bingung, mungkin Putri bisa mencoba mencari tahu sendiri dengan mengerjakan tugas yang dikerjakan. Yang kedua, prinsip learning how to learn, di mana seorang pendidik berperan memberikan motivasi peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, prinsip self-evaluation, di mana seorang pendidik berperan mengembangkan dan menerapkan evaluasi dalam pembelajarannya. Berikut contoh penerapannya. Anak-anak, Ibu akan memberikan sebuah kuis sederhana mengenai materi aritmatika di Quizizz. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan kuisnya ya. Apakah kalian siap? Siap Bu. Baik, Ibu akan memulai kuis tersebut. Semoga berhasil. Kuis pun berlangsung. Baik anak-anak, kuis sudah selesai. Setelah melihat hasil nilai kalian, Ibu cukup puas dengan nilai-nilai kalian. Tapi Ibu ingin bertanya kepada Nabila. Iya Bu, bagaimana Bu? Kenapa kuismu kurang memuaskan? Apakah karena soalnya terlalu sulit? Maaf Bu, saya kurang mengerti dengan materi yang Ibu jelaskan. Jadi saya tidak dapat mengerjakan kuis dengan baik.
Nabila. Jika Ibu menjelaskan dan Nabila kurang memahaminya, maka lain kali Nabila bertanya ya pada Ibu. Dan jika Nabila masih belum mengerti, Nabila mungkin bisa bertanya ke teman Nabila. Ini tidak hanya berlaku untuk Nabila ya, ini berlaku untuk semuanya. 1 minggu kemudian. Terus belajar dari kesalahan kemarin nih. Nggak boleh lagi nih nilai aku jelek lagi. Pokoknya nilai aku kuis yang kedua nanti harus bagus. Harus bisa. Kuis kedua pun berlangsung. Anak, kita telah mengerjakan kuis yang kedua. Apakah ada yang merasa kesulitan dalam kuis tersebut? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau begitu, kita lanjutkan pembelajaran dengan berdiskusi terlebih dahulu. Sebelum itu, Ibu memberikan apresiasi kepada Nabila dan kepada teman-teman semuanya yang sudah mendapatkan nilai yang bagus dalam kuis kedua ini. Berikan tepuk tangan kalian. Yang keempat, prinsip important of feeling, di mana seorang pendidik berperan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi mengenai topik pembelajaran yang belum dikuasainya. Berikut contoh penerapannya. Oke anak-anak, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri dari 2 orang. Setelah dibagikan, kalian bisa langsung berdiskusi dengan teman sekelompoknya ya untuk membahas soal yang Ibu berikan. Nah, jika kalian sudah menemukan jawabannya, maka perwakilan tiap kelompok boleh untuk raise hand dan mengemukakan jawabannya yang sudah didiskusikan ya. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, mungkin Ibu minta tolong dengan Putri untuk bisa share screen ya pembagian kelompok dengan soal yang Ibu berikan. Baik, Bu. Baik, terima kasih Putri. Ini pembagian kelompoknya dan juga soalnya. Silahkan kalian bisa langsung berdiskusi ya. Baik, Bu. Hai Alfi, kita sekelompok loh. Kamu ada saran ya kita harus mengerjakan seperti apa? Halo, Tak. Aku ada saran nih. Gimana kalau kita bagi 2 tugas aja? Nanti kamu yang menulis hasil diskusinya, terus aku yang mengemukakan hasil diskusi. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kita kerjain bareng-bareng aja. Gimana? Setuju gak? Boleh, setuju. Berarti kita cari rumusnya dulu ya. Ya, boleh. Dan yang terakhir yaitu prinsip freedom of trade, di mana seorang pendidik berperan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa berani dalam menyampaikan pendapatnya. Berikut ini contoh penerapannya. Ibu, mohon maaf, saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mengemukakan jawaban dari hasil diskusi kelompok kami, Bu. Baik, Alfi, silahkan. Untuk yang lainnya, tolong disimak ya jawaban dari kelompok 2. Nah, berdasarkan diskusi kelompok kami, diperoleh hasil bahwa beda barisan dalam soal adalah 3. Caranya adalah seperti berikut ini. Nah, diketahui barisan pertama itu adalah 4, kemudian baris ke-20 adalah 61. Lalu kita harus menggunakan rumus baris aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B, sehingga menghasilkan U20 sama dengan 4 plus 20 minus 1 kali B sama dengan 61. Kemudian 4 ditambah 19B sama dengan 61. Lalu 4 ini dipindah ruas ke kanan sehingga menjadi 19B sama dengan 61 minus 4. Nah, 61 dikurang 4 ini hasilnya adalah 59. Sehingga B itu dari 59 dibagi 19. Jadi hasilnya adalah 3. Seperti itu, Bu, jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alfi.
Apakah dari kelompok yang lain mungkin ada yang berbeda jawabannya dengan yang disampaikan Alfi selaku kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, sepertinya kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Nabita, silakan bisa pimpin doa penutup. Baik Bu, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nabita yang sudah memimpin doa. Terima kasih juga kepada anak-anakku semua. Jangan lupa ya dipelajari materi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Baik, Bu. Baik Bu, Baik, Bu. terima Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikianlah 5 prinsip teori humanistik dan contoh penerapannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam video lainnya. Terima kasih.